Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Noviadila dari Prodi Teknik Informatika kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar Teknik Informatika dari mata kuliah pengantar Teknik Informatika. Materi bahasannya ada definisi data sistem dan informasi, karakteristik data dan informasi, sistem dan subsistem, komponen sistem informasi, personil dalam pengembangan dan sistem informasi, klasifikasi sistem informasi, dan sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Yang pertama ada definisi data, sistem, dan informasi. Data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang dikumpulkan dan direkam untuk tujuan tertentu. Dapat berbentuk angka, teks, gambar, suara, atau simbol lainnya. Dan ada pula dua jenis utamanya, yaitu data kualitatif. Data yang bersifat deskriptif, seperti warna, bentuk, atau opini. Dua, data kuantitatif, data yang berbentuk angka dan dapat diukur. Selanjutnya ada sistem, yaitu kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa karakteristik utama dari sistem meliputi: satu, ada tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dua, komponen. Sistem terdiri dari berbagai komponen yang berbagi kerja bersama. Tiga, keterkaitan komponen dalam sistem terhubung dan bergantung satu sama lain. Lingkungan sistem berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Contoh sistem mencakup sistem komputer, sistem transportasi, sistem ekonomi, dan sistem biologis. Selanjutnya ada informasi. Informasi adalah sistem pengolahan data yang telah diorganisasikan atau diinterpretasikan sehingga memiliki makna dan nilai bagi pengguna. Ciri-ciri informasi yang baik itu ya, yang pertama relevan, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kedua itu akurat, bebas dari kesalahan dan dapat dipercaya. Tiga, tepat waktu, tersedia saat dibutuhkan. Empat, lengkap, tidak ada bagian penting yang hilang. Ada pula yang kedua, yaitu karakteristik data dan informasi. Karakteristik data itu ada empat, yaitu mentah atau raw. Data adalah fakta mentah yang belum diolah atau dianalisis. Data bisa berbentuk angka, teks, gambar, suara, atau simbol. Contoh nilai ujian nama atau suhu harian. Yang kedua, tidak terstruktur. Data seringkali memiliki struktur yang jelas dan memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Contoh data hasil survei atau komentar di media sosial. Yang ketiga, volume besar. Data seringkali dikumpulkan dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Contohnya, data pengguna dari aplikasi media sosial dan e-commerce. Keempat, belum bermakna. Data tidak selalu memberikan pemahaman atau wawasan jika dilihat tanpa konteks atau analisis. Contohnya, kumpulan angka penjualan bulanan tanpa analisis tren. Ada pula karakteristik informasi. Yang pertama, terstruktur. Informasinya hasil dari data yang telah diolah, sehingga memiliki struktur yang jelas. Contohnya, laporan penjualan bulanan yang diatur dalam tabel atau grafik. Yang kedua, bermakna, memberikan makna dan konteks pada data, sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Contoh, analisis penjualan menunjukkan produk terlaris dan waktu penjualan terbaik. Ketiga, relevan. Informasi harus dengan kebutuhan dan konteks sesuai yang dihadapi. Contohnya, laporan keuangan yang relevan untuk menentukan anggaran tahunan. Empat itu akurat. Informasi harus benar dan bebas dari kesalahan agar dapat diandalkan. Contoh, hasil analisis yang menunjukkan data dengan perhitungan cepat. Yang ketiga itu sistem dan subsistem. Definisi sistem yaitu kumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem bisa ditemukan dalam berbagai bentuk seperti sistem biologi, sosial, komputer, dan lain-lain. Contohnya terdiri dari perangkat keras,
perangkat lunak, dan pengguna yang bekerja sama untuk memproses informasi. Definisi subsistem itu bagian sistem yang lebih besar. Ada fungsi khusus yang mendukung keseluruhan sistem. Setiap subsistem juga bisa dianggap sebagai sistem tersendiri yang lebih kecil. Subsistem ini biasanya berinteraksi dengan subsistem lainnya dalam sistem utama. Contoh dalam sistem komputer yaitu CPU atau Central Processing Unit. Dan sementara subsistem lain seperti memori atau penyimpanan bertugas menyimpan data. Hubungan antara sistem dan subsistem itu eh, s- setiap fungsi memiliki perbedaan, tetapi semuanya berkontribusi terhadap tujuan dan kinerja sistem secara keseluruhan. Jika satu subsistem mengalami gangguan, hal itu bisa mempengaruhi seluruh sistem. 4. Komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Berikut adalah komponen utama dari sistem informasi. Perangkat keras. Perangkat keras itu komponen fisik dari sistem informasi yang digunakan untuk mengimpun, memproses, menyimpan, dan output informasi. Contohnya seperti komputer, jaringan, keyboard, monitor, hard disk, dan lain-lain. Ada pula perangkat lunak. Perangkat lunak ini sekumpulan program dan aplikasi yang menginstruksikan perangkat keras untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya ada Linux, macOS, Windows. Kalau di aplikasinya tuh seperti spreadsheet. Ketiga itu ada data. Data itu informasi yang dikumpulkan oleh sistem. Bisa untuk digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berupa angka, teks, gambar, atau multimedia yang lain. 4. Prosedur. Aturan yang mengatur bagaimana data diproses dan digunakan oleh sistem. 5. Itu manusia penggunanya. Baik itu staf IT yang mengolah ataupun pengguna akhirnya mengakses data dan informasi untuk mendukung pekerjaannya. 6. Jaringan. Komponen ini memungkinkan komunikasi antara berbagai bagian sistem informasi seperti menghubungkan komputer, server, dan perangkat lainnya. Setiap komputer ini juga bekerja sama untuk menciptakan sistem yang mampu menangani informasi secara efektif dan efisien dalam suatu organisasi. Ada pula yang kelima, personil dalam pengembangan dan operasi sistem informasi. Yang pertama itu manajer proyek, meng- mengkoordinasikan seluruh tim, mengelola waktu, anggaran, dan sumber daya dalam proyek pengembangan sistem informasi. Perannya yaitu bertanggung jawab atas keberhasilan proyek, termasuk penjadwalan. Yang pertama ada manajer proyek. Dua, analis sistem. Analis sistem atau sistem analis. Tugasnya menganalisis kebutuhan bisnis dan merancang solusi sistem yang sesuai. Perannya berinteraksi dengan pengguna akhir untuk mendefinisikan kebutuhan mereka. Programmer atau pengembang, programmer atau developer. Tugasnya menulis kode program sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh desainer sistem. Perannya yaitu untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik melalui uji coba atau debugging. Yang keenam, klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai aspek seperti fungsi, ruang pengguna, atau teknologi yang digunakan. Berikut adalah beberapa klasifikasi utama sistem informasi. Ada pula berdasarkan fungsinya. Klasifikasi ini dibedakan menurut fungsi atau tujuan dari sistem informasi dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam organisasi.
Yang pertama itu ada secara singkat saya akan jelaskan sistem pemrosesan interaksi. Digunakan untuk memproses transaksi rutin seperti penjualan. Contohnya sistem kasir. Ada pula sistem informasi manajemen, memberi laporan yang struktur pada dan rutin. Contohnya laporan penjualan bulanan dan laporan penggajian. Sistem pendukung keputusan. Memberikan manajer dalam pengambilan keputusan yang semi terstruktur atau tidak struktur dengan alat analisis data dan model. Contohnya sistem perkiraan penjualan. Ada pula sistem informasi eksekutif, menyediakan informasi yang diringkas dan relevan bagi eksekutif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Contohnya dashboard kinerja perusahaan laporan keuangan tingkat tinggi. Ada pula sistem informasi sumber daya manusia, mengelola data dan proses yang berkaitan dengan karyawan. Contohnya sistem manajemen karyawan dan juga aplikasi payroll. Sistem otomasi perkantoran mendukung aktivitas sehari-hari di lingkungan perkantoran seperti komunikasi, pengelolaan dokumen, dan kolaborasi. Contohnya email, pengolah kata, dan spreadsheet. Ada pula berdasarkan tingkat manajemen, yaitu sistem tingkat operasional mendukung harian dengan menangani transaksi rutin. Contohnya sistem kasir dan sistem pengelolaan inventaris. Sistem tingkat manajerial membantu tingkat menengah analisis kontrol. Contohnya laporan kinerja sistem pengelolaan anggaran. Yang ketiga, sistem tingkat strategis mendukung puncak dalam pengambilan keputusan strategis dan jangka panjang. Contohnya analisis tren bisnis sekarang atau global ya. Ada pula berdasarkan ruang lingkup, sistem informasi fungsional mendukung dalam organisasi seperti pemasaran, contohnya sistem manajemen keuangan. Ada pula sistem informasi perusahaan mengintegrasikan semua bisnis utama ke dalam satu sistem untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi. Contohnya Enterprise Resource Planning atau ERP, sistem manajemen rantai pasokan atau SCM. Sistem antar organisasi menghubungkan dua atau lebih organisasi untuk memfasilitasi kerjasama dan pertukaran informasi. Contohnya platform e-commerce. Ada pula berdasarkan arsitektur atau teknologi. Sistem informasi terpusat, semua data dan pemrosesan sistem dilakukan di satu lokasi terpusat. Contohnya sistem mainframe yang digunakan untuk mengelola data perusahaan besar. Ada pula sistem informasi terdistribusi. Data dan pemrosesan terdistribusi di berbagai lokasi atau server memungkinkan kolaborasi yang lebih fleksibel. Contohnya sistem berbasis cloud. Ada pula sistem real time, memproses dan memberikan informasi secara real time tanpa penundaan. Contohnya sistem memantau lalu lintas udara. Ada pula yang kelima, berdasarkan jenis data yang diproses, sistem informasi geografis. Contohnya mengelola dan menganalisis data spesial atau geografis. Contoh sistem pemetaan, analisis wilayah pemasaran. Sistem berbasis pengetahuan menggunakan data pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Contohnya sistem pakar. Eh, yang ketiga, sistem big data dirancang untuk mengelola data dalam jumlah besar. Contohnya platform analisis big data. Selanjutnya ada berdasarkan pengguna. Pengguna ini ada sistem informasi pribadi.
digunakan individu untuk tugas pribadi, contohnya aplikasi manajemen keuangan pribadi. Ada pula yang kedua, sistem informasi kelompok. Kolaborasi kolaborasi tim dalam suatu organisasi. Contohnya seperti Microsoft Teams, sistem manajemen proyek. Yang ketiga, sistem informasi organisasi. Dilakukan oleh seluruh organisasi untuk mendukung operasional dan manajemen. Contohnya ERP, CRM. Lalu kesimpulan dari semuanya ini, klasifikasi sistem informasi penting untuk memahami bagaimana sistem dirancang dan digunakan dalam organisasi. Setiap klasifikasi memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang mendukung berbagai aspek operasional dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang terakhir yaitu sistem, em, yang ketujuh, sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Berdasarkan dukungan yang tersedia, dibedakan berdasar jenis dukungan yang mereka berikan kepada pengguna. Berikut adalah beberapa jenis sistem informasi yang mereka sediakan. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Fungsinya tuh mengotomatiskan transaksi untuk meminimalkan kesalahan. Dukungannya ini menangani kegiatan operasional harian seperti penjualan pembelian dan contohnya sistem kasir. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Dukungannya memberikan laporan periodik yang membantu dalam pengambilan keputusan. Fungsinya menghasilkan laporan berdasarkan data yang sudah ada. Yang kelima, otoma sistem otomasi perkantoran. Mendukung pekerjaan kantor rutin dengan menyediakan alat yang memungkinkan. Fungsinya mengelola komunikasi dokumen, contohnya email, pengolah data. Yang keenam, sistem informasi manufaktur memberikan dukungan untuk pengendalian proses produksi dan perencanaan sumber daya di sektor manufaktur. Fungsinya mengoptimalkan proses produksi, pengolahan inventaris dan kontrol kualitas. Ada pula yang sistem pakar, menganalisis masalah yang kompleks dan memberikan saran atau solusi berdasarkan aturan dan pengetahuan yang telah diprogram sebelumnya. Contohnya sistem diagnosis, media otomasi, sistem pakar hukum. Yang ke-10 yaitu fungsinya mengintegrasikan data dari berbagai departemen sehingga informasi dapat diakses dan dikelola secara terpadu. Contohnya SAP dan Oracle ERP. Yang terakhir, sistem customer relationship mengelola informasi pelanggan, interaksi penjualan, dan memberikan wawasan tentang referensi pelanggan. Contohnya Salesforce dan Zoho CRM. Kesimpulannya, sistem informasi dapat diklasifikasikan berdasar jenis dukungan. Setiap jenis sistem memiliki peran penting dalam mendukung fungsi dan proses bisnis organisasi secara keseluruhan. Oke, sekian dari presentasi saya. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.